the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Pagi ini, karena yang dipersiapkan kurang sehat, ya, saya ambil alih untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang rancangan Tuhan, ya, tentang rancangan Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat ini kita bisa menyimak bahwa manusia punya rancangan, Tuhan pun punya rancangan. Rancangan Tuhan itu tidak selalu selaras dengan rancangan Tuhan. Tapi rancangan Tuhan itu dikatakan tadi rancangan damai sejahtera. Rancangan bukan untuk kecelakaan, tapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini salah satu ayat favorit yang saya renungkan dalam hidup ini. Bagaimana saya berjalan dalam hidup. Karena saya tahu rancangan saya sendiri ada kalanya bisa dikuasai oleh keinginan daging. Sehingga ketika harapan-harapan yang saya harapkan tidak tercapai, bisa menjadi kecewa. Kenapa kecewa? Karena harapan dengan kenyataan berbeda. Nah, tapi kalau kita belajar pagi ini untuk mengetahui rancangan-rancangan Tuhan, karena Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi salah satu alasan untuk kita selalu melekat dengan Tuhan, supaya sepanjang hidup kita hidup dalam rancangan Tuhan. Karena betapa bahagianya hati kita kalau kita mampu hidup dalam rancangan Tuhan. Makanya perlu namanya ada satu kepekaan rohani. Jadi sementara kita duduk, kita ada komunikasi pribadi dengan Tuhan. Sementara kita berdiri, kita ada komunikasi dengan Tuhan. Sementara dalam perjalanan ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita dengan Tuhan itu komunikasi bukan 5 kali sehari atau 6 kali, tapi setiap saat kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau ibu-ibu lagi sedang masak di dapur pun bisa selalu berhubungan dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan dengan daging. Tapi roh kita atau hati kita berhubungan dengan Tuhan, karena Allah itu roh, barang siapa menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya di sini hubungan kita begitu akrab dengan Tuhan karena hubungan kita itu oleh karena kita sudah mengalami satu pembaruan, karena siapa dalam Kristus ya ciptaan baru, artinya tidak ada lagi hambatan-hambatan untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Ini luar biasanya. Jadi kita harus punya keputusan dalam hal ini, yaitu hidup dalam rancangan Tuhan.
Jadi kalau seseorang belajar hidup dalam rancangan Tuhan, dia pasti mengetahui rancangan Tuhan karena keputusannya menentukan dia hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau orang tidak pernah mengambil keputusan, yang penting jalani saja, seperti itu, dia tidak mengerti rancangan Tuhan. Jadi salah satu penyebab orang menjadi kecewa dalam hidup, bahkan bisa menuju stres karena tidak belajar untuk mengetahui rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan tadi dikatakan rancangan damai sejahtera. Mungkin situasi yang kita sedang hadapi tidak menunjukkan damai sejahtera, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengubah sikap kita, yaitu lingkungan di mana kita ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang ada pada kita bukan karena berpengaruh karena situasi keadaan, tapi kita berpaut belajar mengerti rancangan Tuhan. Maka yang pertama sekali yaitu ada pemberesan kita dengan Tuhan secara pribadi. Karena orang hidup dengan Tuhan, dia membereskan tentang dirinya bahwa dia lemah tanpa Tuhan. Dia tak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi fokusnya adalah Tuhan, bukan berkat-berkat jasmania. Tapi Tuhan menjadi acuannya. Karena kalau dia belajar mengetahui rancangan Tuhan, jaminan Tuhan katakan hidup dalam damai sejahtera. Kalau dalam rumah tangga, keluarga mengetahui rahasia ini, dia akan mengalami apa yang Tuhan katakan, yaitu damai sejahtera. Dan juga memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa, saudara. Jadi hari depan penuh harapan itu bagi orang yang belajar untuk mengetahui rancangan Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau kita sama-sama belajar untuk mengetahui rancangan Tuhan, Tuhan memberikan jaminan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, tapi apa yang terjadi dalam hidup manusia pada umumnya? Yesaya 55 ayat 10 katakan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, jadi saudaraku, kalau orang yang hidup dalam rancangan Tuhan, jaminan Tuhan itu nyata. Iya, nyata sekali. Bahwa orang yang hidup dalam rancangan Tuhan, terbukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara hidupnya. Walaupun situasi yang dia sedang hadapi, situasi yang tidak menyenangkan. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang dia alami. Jadi sukacita yang dialami itu tidak sama dengan sukacita yang dunia tawarkan. Nah, di mana bedanya? Sukacita yang dunia tawarkan itu berkaitan dengan keinginan daging. Makanya sekarang kalau kita tidak hati-hati, kita mudah terkecoh dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Nah, begitu sudah masuk ke dalamnya, terperangkap, baru menyesal. Nah, tapi rancangan Tuhan, satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Bagaimana hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Jadi bukan saja kita mengalami damai sejahtera, tapi cara kita hidup saja menjadi berkat bagi orang. Orang pun kaget. Kok bisa ya hidupnya seperti ini? Padahal kalau kondisi ekonominya saya tahu persis.
Tapi kok suasana rumah tangganya lainnya daripada umumnya. Sukacitanya benar-benar sukacita yang timbul dari hati nurani yang murni. Dia mengalami sendiri, saudaraku. Orang bisa saksikan bahwa kehidupannya tampil beda dengan kehidupan orang-orang lain pada umumnya. Kata orang lain di sini berbicara tentang hanya sekedar Kristen secara lahiriah atau ordinary Christian. Jadi saudaraku, hari ini Tuhan mau bawa kita ke satu pengalaman hidup, bahwa kita tetap terpaut dalam rancangan Tuhan. Jadi tadi contoh yaitu bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, cara kita hidup jadi berkat, bertutur kata jadi berkat. Yang keluar adalah firman. Karena apa? Karena yang ada dalam hati kita adalah firman juga. Nah, makanya Tuhan katakan, biarlah perkataan Kristus keluar dari mulutmu. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Kalau itu terjadi, maka hidup kita akan berbeda dengan orang lain. Karena ini ditentukan oleh sikap kita, keputusan kita, aku hidup dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu indah, yang membawa kehidupan yang penuh harapan. Jadi hari ini, untuk kita mengalami kehidupan damai sejahtera itu, tidak ada pilihan yang lain. Hanya hidup dalam rancangan Tuhan. Jadi hubungan kita pribadi itu menentukan bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan sekali seminggu, tapi setiap napas kita. Waktu kita tarik napas, lepas napas, tarik napas, kita hidup dalam rancangan Tuhan. Kita belajar, Tuhan, apa rancanganmu hari ini? Apa rancanganmu untuk besok, lusa, dan seterusnya. Kita selalu belajar untuk mengetahui rancangan Tuhan. Yang jelas pertama tadi, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita benar-benar menjadi panutan bagi orang lain. Karena orang bisa melihat bagaimana kita menerapkan nilai-nilai bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekali seminggu atau ibadah raya. Tapi setiap saat kita selalu seperti berdialog dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi setiap kita tarik napas, lepas napas, tarik napas, lepas napas, kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita punya kesaksian. Kesaksian kita itu kesaksian yang membangun. Kesaksian kita memberikan semangat orang lain. Kesaksian kita di mana orang yang tadi tidak punya pengharapan melalui kesaksian. Jadi hari ini Tuhan mau kita semua yang hadir pada saat ini memiliki kesaksian segudang oleh karena kita senantiasa berpaut dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah menuntun, tidak salah membimbing, tapi senantiasa membawa kita kehidupan yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan memberkati, inilah firman Tuhan. Hari ini saya tidak panjangkan. Mari kita Oke, terima kasih. Sedikit saja sebenarnya saya sudah merasa jelas ya, merasa jelas tentang apa yang sudah dijabarkan oleh Pastor Subakti di Yeremia 29 ayat 11 ini. Namun saya ingin bukan menambahkan juga ya, menceritakan sedikit tentang ayat 11 ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Baru saya menyadari, oh iya ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, itu semua atas seizin-Mu.
pergumulan-pergumulan yang kualami itu semua atas seizin-Mu dan itu termasuk rancangan-rancangan-Mu. Tapi semua yang terjadi itu karena itu adalah rancangan-Mu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kayaknya tadi begitu saya mendengar tentang penjelasan itu, kayaknya berbunga-bunga hati saya. Oh iya ya, dalam pemikiran saya terhadap pergumulan yang sedang saya alami dalam keluarga saya gitu ya, tentang kondisi suami saya. Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga kami. Itu jadinya semakin jelas begitu ya, semakin jelas saya rasakan, oh luar biasa Engkau Tuhan menyatakan pada pagi hari ini rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Walaupun secara manusia, walaupun itu rancangan Tuhan indah, tapi terkadang kita manusia menerimanya indah apanya, nah gitu ya. Indah apanya, aku merasakan berat, nah gitu ya. Aku merasakan tersakiti, aku merasakan susah, nah gitu. Tapi ya inilah gunanya kita mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan lagi kembali, diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa aku tidak ada loh merancangkan yang jahat terhadap kamu, anakku. Rancanganku semua indah, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu aja Pak, terima kasih.